Selamat malam teman-teman, selamat malam Bapak. Nama saya Anas Harlim, NIM saya 213304010173. Saya jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia, Medan. Dengan ini akan menyampaikan materi dengan judul Sistem Pengendalian Internal Sistem Informasi Akuntansi. Yang pertama itu ancaman atas sistem informasi akuntansi. Ancaman pertama yang dihadapi perusahaan adalah kehancuran karena bencana alam dan politik. Seperti yang pertama, kebakaran atau panas yang berlebihan. Kedua, banjir, gempa bumi. Ketiga, badai angin dan perang. Ancaman kedua bagi perusahaan adalah kesalahan pada software dan tidak berfungsinya peralatan, yaitu seperti kegagalan hardware. Ancaman ketiga bagi perusahaan adalah tindakan yang tidak disengaja, seperti kecelakaan yang disebabkan kecerobohan manusia. Kesalahan tidak disengaja karena terledor, kehilangan atau salah meletakkan, kesalahan logika, sistem yang tidak memenuhi perusahaan, kesalahan atau terdapat kerusakan pada software, kegagalan pada software, kegagalan sistem informasi atau kegagalan sistem operasi, gangguan dan fluktuasi listrik, serta kesalahan pada pengiriman data yang tidak terdeteksi. Ancaman keempat yang dihadapi perusahaan adalah tindakan disengaja seperti sabotase, penipuan komputer, penggelapan. Yang kedua, mengapa ancaman-ancaman SIA meningkat? Peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Oleh karena LAN atau LAN dan sistem klien atau server mendistribusikan data ke banyak pemakai, mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. Memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Yang ketiga, tinjauan menyeluruh konsep-konsep pengendalian. Pengendalian internal adalah rencana organisasi dan metode bisnis yang dipergunakan untuk menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, dan andal mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang keempat, klasifikasi pengendalian internal. Prosedur-prosedur pengendalian khusus yang dipergunakan dalam sistem pengendalian internal dan pengendalian manajemen mungkin dikelompokkan menggunakan 4 kelompok. Yang pertama, pengendalian internal berikut ini. Pengendalian untuk pencegahan. Yang kedua, pengendalian untuk pemeriksaan dan pengendalian korektif. Yang ketiga, pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Yang keempat, pengendalian administrasi dan pengendalian akuntansi. Yang kelima, pengendalian input, proses, dan output. 5 komponen model pengendalian internal, COSO yang saling berhubungan, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pengawasan atau monitoring. Yang kelima, lingkungan dan aktivitas pengendalian. Lingkungan pengendalian terdiri dari faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, komitmen atas integritas dan nilai-nilai etika. Yang kedua, filosofi pihak manajemen dan gaya beroperasi. Yang ketiga, struktur organisasional. Yang keempat, badan audit dewan komisaris. Yang kelima, pengaruh-pengaruh eksternal. Yang keenam, kebijakan dan praktik-praktik dalam sumber daya manusia. Yang ketujuh, metode memberikan otoritas dan tanggung jawab. Secara umum, prosedur pengendalian termasuk dalam satu dari 5 kategori berikut ini. Yang pertama, otoritasi, transaksi, dan kegiatan yang memadai. Yang kedua, pemisahan tugas. Yang ketiga, desain dan penggunaan dokumen serta catatan yang memadai. Keempat, penjagaan aset dan catatan yang memadai. Kelima, pemeriksaan independen dan kinerja. Yang keenam, ringkasan materi sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian intern, suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Dari definisi di atas dapat kita lihat bahwa tujuannya ada pengendalian intern, menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi 2, yaitu pengendalian intern akuntansi atau preventive controls dan pengendalian intern administratif atau feedback controls. Pengendalian intern akuntansi dibuat untuk mencegah terjadinya efisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan perusahaan dan memelihara atau memeriksakan
keakuratan data akuntansi. Contohnya, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi. Pengendalian administratif dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan. Contohnya, pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpanan atau data atau yang untuk kemudian diambil tindakan. Elemen pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, sistem akuntansi, prosedur pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah dari suatu organisasi menekankan pada berbagai macam faktor yang secara bersamaan mempengaruhi kebijakan dan prosedur pengendalian. Yang kedua, filosofi dan gaya operasional manajemen. Filosofi adalah seperangkat keyakinan dasar yang menjadi parameter bagi perusahaan dan karyawannya, atau menggambarkan apa yang seharusnya dikerjakan dan yang tidak dikerjakan. Gaya operasional mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu perusahaan harus dikerjakan, atau filosofi perusahaan dikomunikasikan melalui gaya operasi manajemen. Struktur organisasi. Salah satu elemen kunci dalam lingkungan pengendalian adalah struktur organisasi. Struktur organisasi menunjukkan pada wewenang dan tanggung jawab yang ada dalam suatu perusahaan, atau desentralisasi maupun asentralisasi. Dewan Komisaris dan Audit Komite. Dewan Komisaris merupakan penghubung antara pemegang saham dengan pihak manajemen perusahaan. Pemegang saham akan mencapai pengendalian manajemen melalui Dewan Komisaris, atau jadi semuanya tergantung Dewan Komisaris. Komite audit dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian operasional perusahaan. Metode pengendalian wewenang dan tanggung jawab. Metode pengendalian wewenang dan tanggung jawab mempunyai pengaruh yang penting dalam lingkungan pengendalian. Biasanya metode ini tercermin dalam suatu bagian atau organisasi. Metode pengendalian manajemen. Lingkungan pengendalian juga dipengaruhi oleh metode pengendalian manajemen. Metode ini meliputi pengawasan yang efektif atau melalui pelanggaran, laporan pertanggungjawaban dan audit internal. Kebijakan dan praktik kepegawaian. Kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan perekrutan atau pelatihan, evaluasi, pengajian, dan promosi pegawai mempunyai pengaruh yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan, sebagaimana juga dilakukan dalam meminimumkan resiko. Pengaruh ekstern. Organisasi harus mematuhi aturan-aturan dikeluarkan oleh pemerintah maupun pihak yang mempunyai jurisdiksi atau organisasi. Hal tersebut sangat berpengaruh pada pengendalian interperusahaan. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi tidak hanya digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan saja, tetapi juga menghasilkan pengendalian manajemen. Prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan aturan mengenai kelakuan karyawan dibuat untuk menjamin bahwa tujuan pengendalian manajemen dapat tercapai. Secara umum, prosedur pengendalian yang terbaik terdiri dari: yang pertama, penggunaan wewenang secara tepat untuk melakukan suatu kegiatan atau transaksi. Yang kedua, pembagian tugas. Yang ketiga, pembuatan dan penggunaan dokumen dan catatan yang memadai. Yang keempat, keamanan yang memadai terhadap aset dan catatan. Yang kelima, pengecekan independen terhadap kinerja. Pembagian tugas. Pembagian tugas memisahkan fungsi operasi dan penyimpan data dari fungsi akuntansi atau pencatatan. Dan suatu fungsi tidak boleh melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan pemisahan fungsi operasi dan menyimpan dari fungsi pencatatan, catatan akuntansi yang disiapkan dapat mencerminkan transaksi yang sesungguhnya terjadi pada fungsi operasi dan fungsi penyimpanan. Jika semua fungsi disatukan, akan membuka kemungkinan terjadinya pencatatan transaksi yang sebenarnya tidak terjadi, sehingga informasi akuntansi yang dihasilkan tidak dapat dipercaya kebenarannya dan sebagai akibatnya kekayaan organisasi tidak terjamin keamanannya. Demikian materi ini saya sampaikan. Tunggu video berikutnya pada pertemuan ke-7 dengan judul Konsep Dasar Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan. Terima kasih.